Muhammad ya, kepala ya, mata, indra zahir, pelihat, indra batin ya. Lihat itu indra batin, maksudnya mata itu indra zahir ya. Karena yang bagian luar dan pada bagian dalam ya, zahir dan batin atau Rahman dan Rahim itu ya. Zahir dan batin tiada mampu dipisahkan sebenarnya. Antara mata dan pelihat tidak terhijab, tidak terdinding ya. Tidak berpisah, tetap satu ya. Antara telinga dengan pendengar juga tidak terhijab, tidak terdinding, tetap satu ya. Nah itu antara lidah atau mulut dengan suara atau kalam ya, juga tidak terhijab, tidak terdinding ya. Siapa yang berkalam? Allah. Siapa yang mendengar? Allah. Siapa yang melihat? Allah. Siapa yang hidup? Allah. Siapa yang wujud? Allah. Tapi jangan mengatakan bahwa Muhammad yang zahir, badan yang nyata ini yang Allah. Karena Muhammad itu batas tilik kita, batas pemahaman kita, batas kita melihat, batas kita memandang ya, batas kita mengintai ya, mengintip, menilik ya, mengikro ya, batas kita musahadah, menyepikan, menetapkan, menghaluatkan, melihat, membuktikan saluran urat kita. Muhammad ya, batas-batas tilik kita maksudnya ya, zahir ini, alam ini maksudnya. Nah di situ batas-batas kepahaman kita ya, badan ini maksudnya ya, begitu. Jika tiada mata, tiadalah sempurna yang zahir. Nah, coba kalau kita nggak punya mata, bagaimana kelihatannya manusia itu? Sempurna tidak? Jelek sekali. Mata sebelah saja orang bilang picek sebelah. Itu makanya ya, kalau manusia ada muka tapi tidak ada matanya bagaimana? Nah itu. Nah sekarang kalau nggak ada pelihatnya lebih parah lagi, buta kita. Nah itu, jika tiada pelihat maka tiadalah sempurna yang batin. Maka pelihat itu yang batin, pendengar itu yang batin, kalam itu yang batin, hidup itu yang batin, ya, wujud roh itu yang batin, wujud badan yang zahir, begitu. Yang zahir itu Muhammad, yang batin itu Allah. Antara Allah dan Muhammad tidak mampu dipisahkan. Maka dikatakan Allah kurung Muhammad, Muhammad kurung Allah, saling mengayomi, saling melindungi, ya, saling mengayomi, saling melindungi. Begitu, saling merahasiakan antara zahir dan batin, begitu ya. Zahir dan batin tetap satu jua sebenarnya, karena bersatu ya. Bersatu kita teguh, bercerai jadi runtuh. Maka tetap jadikan ahad, esakan sekalian, begitu. Pelihat untuk melihat ya. Mata tempatnya pelihat ya. Mata tempatnya pelihat, tidak terpisah, harus dapat dibedakan. Seringkali saya katakan ya, kalau ini tidak mampu kita pisahkan, tidak mampu kita bedakan ya, tidak mampu kita memisahkan antara perceraiannya dan himpunannya, itulah kesalahan kita ya. Itulah kekufuran dan kekafiran kita kepada Allah ya. Karena kita tidak mampu membedakan antara yang zahir dengan yang batin. Maka sering saya katakan di mana-mana konten ya, selalu saya katakan tidak terpisah, harus dapat dibedakan. Jika tidak mampu dan tidak bisa, tidak kita pisahkan, tidak kita bedakan, maka kufur dan kafir manusia itu. Nah itu, maka yang zahir ya, yang zahir ini dikatakan Allah itu Muhammad. Nah itu, yang zahir ini Muhammad, bukan Allah. Tapi antara Allah dan Muhammad sifat nyatanya Allah, begitu. Muhammad itu badan ini, alam ini, huruf H yang artinya af'al, dari zat sifat asma af'al. Badan ini, alam ini, af'al namanya satu juga. Kalau hilangkan H, hilangkan alam ini, bukan Allah namanya, alif lam lam jadinya, begitu ya. Nggak ada batin, alif lam jadinya, begitu. Nggak ada sifat alif lam kedua dan H jadinya dengan alam. Enggak ada roh. Bagaimana?
nggak ada alifnya jadinya, lam ha jadinya. Begitu ya. Maka semua itu tidak bisa dipisahkan ya. Tidak bisa dipisahkan. Dari zat, sifat, asma dan af'al, dari roh, nyawa, hati dan jasad ya. Tidak bisa dipisah-pisahkan. Begitu ya. Selengkapnya lihat saja di konten-konten kita yang lalu, yaitu Saraba 4 itu ya. Semua sudah saya sebutkan, sampai roh, nyawa, hati, jasad, pikiran, akal, daya, nafsu, sperma, opa, darah, dan daging, mani, manika, madi, dan mazi, semua sudah saya sebutkan di Saraba 4 itu. Cari Saraba 4 ya, di situ tempat kita melihat titis menitis jadi menjadi ya, titisan bagian kejadian ya, dari zat, sifat, asma dan af'al sampai menitis menjadi Muhammad, maka lahirlah si sang bayi itu, sang balaksa malakata itu. Kita ini sudah begitu menjadi Muhammad ya. Begitu. Jika itu tiada mampu dibedakan, maka semua itu merupakan kekufuran dan kekafiranmu. Itu itu jadi kufur kafir kita kalau kita tidak mampu dan tidak bisa membedakan. Maka pahamlah ilmu ya, tahu ilmu, tahu keilmuan ya. Maka yang menjadi selimut kita adalah kepahaman, sebenarnya pengenalan ya. Itulah marifat, ilmu maksudnya ya. Kufur dan kafir yang akan menyulut-nyulut neraka bagimu ya. Itu terbakar kita jadinya begitu. Neraka itu adalah kesengsaraan hidupmu sebenarnya ya, dari dunia dan akhirat. Begitu pula pada pendengaran, telinga ya, hidung, mulut dan seterusnya, khusus di bagian kepala ya, yang disebut mim pada bagian zahir. Begitu ya. Yang arti maksud ya dan tujuannya itu Muhammad zahir, Ahmad batin. Muhammad itu juga ya mempunyai arti Muhammad manusia, makhluk. Maksudnya begitu ya. Malaikat, jin, manusia pada diri sendiri. Malaikat, jin, setan, manusia maksudnya ya. Semua itu pada diri ya. Maka yang menghidupkan setan, setan manusia itu. Yang menghidupkan malaikat, ya malaikat manusia itu. Begitu. Yang menghidupkan manusianya, kemanusiaan yang tinggi, adil dan beradab, ya manusia yang sempurna manusia itu. Begitu ya. Maka malaikat, jin, setan, manusia pada diri semuanya. Begitu ya. Jika menghidupkan malaikat, itulah perbuatan sembah sebenarnya ya. Itu perbuatan malaikat, sembahyang ya. Maka masuklah manusia itu di dalam golongan malaikat, bahkan melebihi malaikat manusia itu kalau rajin sembahyang, rajin sholat ya, rajin ibadah, mengajarkan ya, mengajarkan keilmuan, memberikan kepahaman ya bagi orang banyak. Itu namanya manusia yang berguna bagi orang banyak. Jangan kita hidup ini tidak berguna bagi orang banyak. Begitu. Maka lahirkanlah kebaikan. Bagaimana cara kita melahirkan kebaikan? Ya, ajari kebaikan pada banyak orang. Begitu. Tunjukkan kebaikan pada manusia yang banyak, supaya banyak manusia jadi baik. Begitu. Jangan menzahirkan kejahatan. Kalau kita ajarkan ilmu pencurian, banyak pencuri nanti ya. Kalau kita ajarkan ilmu pemabukan, ya banyak tukang mabuk di mana-mana. Kalau kita ajarkan ilmu korupsi, ya banyak korupsi di mana-mana. Begitu. Maka kita ajarkan dan kita lahirkan kebaikan, yaitu paham ilmu, paham agama. Begitu saja. Belajar sholat, begitu. Latihan sholat, begitu saja. Dari zahir kita nyatakan sembah itu sampai di batin kita, sampai di nyawa kita, dan sampai di roh kita. Itu ya, bukan badan saja yang disembahkan. Bagaimana cara sembahnya badan? Ya sholat 5 waktu. Bagaimana cara sembahnya hati? Ya berzikir sekuat-kuatnya. Bagaimana cara sembahnya nyawa? Kembalikan hak hanyalah Allah, itulah hakikat. Begitu. Bagaimana cara sembahnya roh? Ya tidak ada wujud lain, hanya Allah saja. Begitu.
mudah sebenarnya ya. Hanya Allah saja yang wujud pada diri, pada alam, dalam diri maupun luar diri. Hanya Allah begitu. Kembalikan hak Allah saja begitu. Jika menghidupkan jin ya dan memuji dia ya, menyebut-nyebut namanya ya, membakarkan kemenyan ya, menyiapkan sajen ya, maka hiduplah jin pada diri manusia. Sama saja kita sembah jin begitu, karena jin sudah ada pada diri kita, dihidupkan ya, tambah dia hidup, maka berwujud jin manusia, manusia jin jadinya begitu ya. Maka manusia itu golongannya jin, maksudnya begitu ya. Sesembahannya jin. Nah, karena dipuji terus ya, akhirnya yang jadi sesembahannya itu adalah jin, bukan Allah lagi, maksudnya ya. Manusia jin atau siluman ya, manusia jin itulah mulianya manusia ya. Ya, begitu. Sempurnanya manusia, karena manusia itu dikatakan mulia, dikatakan sempurna ya, maka jin ada pada diri ya, setan ada pada diri ya, siluman pada diri. Tinggal yang mana yang kita sembah, mana yang kita puja-puji, mana yang kita selalu sebut-sebut. Dialah yang hidup begitu, karena sudah sempurna pada diri saking mulianya manusia. Begitu maksudnya ya. Begitu pula setan ya. Jika dalam kalam ya, ucapanmu ya selalu menyebut setan ya, wah sedikit-sedikit setan, sedikit-sedikit anjing, sedikit-sedikit babi, berarti banyak babi yang dipelihara, banyak anjing yang diternak jadinya, banyak setan yang diternak dalam lidahnya ya. Binatang berarti manusia menghidupkan atau mewujudkan setannya, binatangnya sendiri ya. Itu karena disebut terus jadi ya keluar dia begitu. Maka berwujudlah setan, berwujudlah binatang. Kedik-kedik godek, kayak godek ruem dia, bergodek bawi ruem bilang jelum kena bawi ya ruem bawi to ruem. Maka apa yang kita ucapkan, apa yang kita kalamkan itu sudah wujudmu. Hari-hari kita kalamkan anjing, ya wujud anjing, wujud kita nanti di akhirat. Hari-hari kita kalamkan babi, ya wujud kita babi nanti. Begitu. Kalau Allah yang selalu kita kalamkan setiap hari, setiap saat, setiap detik, setiap menit, dan tidak mengenal waktu, selalu mengingat Allah dan menyebut Allah, Allah wujudmu, begitu saja sudah. Hiduplah wujud setan itu ya, perilakumu pun setan sebenarnya begitu. Manusia yang sempurna ya, manusia yang sempurna yaitu manusia yang mengenal jati dirinya. Man aropa nafsahu pakoda aropa robahu. Yang kenal akan dirinya itu adalah Allah segalanya. Begitu. Perbuatannya pun manusia tolong menolong, bantu membantu ya. Berbelas kasih pada sesama, saling pengertian. Begitu ya. Nih lihat orang kesusahan, kelaparan, nggak mau makan, mati modar-modaro kono. Ini ya, ini lihat orang kesusahan tidak mau ditolong, masya Allah ya. Jangan kita seperti itu, maksudnya bukan saling mencaci ya, tidak bertegur sapa, tidak boleh maksudnya ya. Memutuskan tali silaturahmi, bahkan kita tidak bertegur sapa dengan tetangga kita, dengan saudara kita, memutuskan tali silaturahmi. Bahkan banyak yang saya temukan sampai bertahun-tahun tidak saling tegur ya, masya Allah. Padahal siapa yang hidup pada dirinya, siapa yang wujud juga pada dirinya, siapa yang berasa juga pada diri. Jangan kita memandang wujud zahirnya ya, jangan kita melihat zahirnya, maksudnya pandanglah wujud batinnya ya, yang hidup. Itu yang perlu kita pandang ya. Kalau kita lihat zahirnya, aduh nggak benar manusia itu kebanyakan ya.
kebanyakan manusia itu tidak baik. Yaitu kalau kita memandang zahirnya, maka jangan bedakan agama ini agama itu ya. Kedekatan kita sesama manusia itu yang perlu kita perhatikan ya. Maka Rasulullah SAW mengatakan sebaik-baik manusia apabila manusia itu selalu baik kepada sesama manusia. Itu Rasulullah tidak mengatakan agama ini harus agama Islam saja, tidak pernah mengatakan demikian ya. Sesama manusia berarti tidak membeda-bedakan agama. Itu cara Rasulullah ya. Maka jangan kita memandang zahirnya, jangan kita memandang suku, ras, bangsa dan agamanya, begitu maksudnya ya. Lihatlah, pandanglah wujud batinnya yang hidup ya. Itu yang perlu kita pandang. Begitu pula pada alam semesta kita pandang hidupnya. Nah itu yang perlu kita pandang, pandang wujudnya, karena semua itu adalah tunggal wujud, tunggal hidup. Itu yang perlu kita pandang ya. Berakhlak, berbudi pekerti ya, sebagaimana layaknya kita bersaudara. Perhatikan talqin itu ya. Muslimin muslimat, saudaramu hak, katanya talqin itu, yang artinya kebenaran nyatanya sifat Allah semua, begitu ya. Sudah nyata-nyata ya, tapi orang yang sudah mati ditalkinkan, orang yang hidup ini belum ditalkinkan, belum dikasih tahu bahwa kamu bersaudara semua, begitu. Semua itu milik Allah, begitu. Hak Allah semua. Sudah selesai talqin. Saya tidak panjang-panjang talqinnya, begitu. Panjang-panjang 2 kilo bacaan talqin, tapi satu pun tidak dimaknai, tidak diartikan talqin itu. Semua itu milik Allah, itu talqin yang benar, begitu. Itulah huruf mim ya, di bagian kepala, ha pada bagian dada ya, yang artinya alam dalam diri, yaitu alam sagir, alam yang lebih luas daripada alam kabir, alam nyata dunia ini. Alam dalam diri ini lebih luas sebenarnya, tapi kok kelihatannya sempit, cuma badan badan begini saja, tapi kok alam luas di dalam diri, karena diri manusia itu membawa alamnya masing-masing ya. Nah itu membawa alam kita masing-masing ya. Alam nur, cahaya hidup yang berwujud ya. Wujud rupa batin, luar dan dalam ya. Sama rupa sebenarnya, tunggal wujud sebenarnya ya. Setunggal kehendak, setunggal rasa, setunggal hak, satu tunggal diri ya. Setunggal zat, sifat, asma dan af'al yang berlapaskan Allah dari roh, nyawa, hati serta jasad. Satu semuanya. Satu semuanya sebenarnya, tidak pernah dua. Dia kalau jadi dua ya tidak tauhid dia, tidak tunggal dia, tidak ahad dia, tidak laisa dia ya, tidak akbar dia. Maka syirik dan syirik terus manusia, karena tidak pernah menunggalkan segala sesuatu di dalam Allah, begitu. Tauhid namanya, kul huwallah, katakan dialah Allah yang satu. Hu ahad, dialah alam yang luas, yang sempit. Ahad dengan sendirinya, Allah nama tunggalnya. Allah nama tunggalnya. Jangan diduakan. Jika tunggal, insan kamil mukammal namanya. Manusia yang sempurna mengenal jati dirinya, Allah wujudnya, Allah hidupnya, Allah zahirnya ya, Allah batinnya, Rahman dan Rahim, zahir dan batin ya, Allah ya. Tidak ada lain, Allah saja, begitu ya. Jika dua, syirik hukumnya ya. Ahadkan jadi satu, tunggal ya. Tunggallah ia, esalah ia, kuasalah ia, akbarlah ia ya. Akbar ia, esa kuasa menguasai dengan sendirinya pada alam ya. Dengan sendirinya Allah menguasai alam ini, berdiri dengan sendirinya, wujud dengan sendirinya pada alam. Padahal kenyataannya kok banyak wujud pada alam ini. Manusia saja sekian banyaknya wujud ya. Padahal Allah sendiri yang wujud dengan sendirinya pada sekalian manusia yang banyak itu adalah satu juga, begitu. Pada alam, pada diri, pada dua alam yang laki-laki dan perempuan, Allah saja. Begitu ya. Jangan ada yang lainnya. Begitu. Jangan adakan yang lain. Begitu. Mim kedua, pada nama Muhammad, diri zahir menunjukkan punggung hati.
Tangan disebut bagian dalam atau batin hidup. Begitu. Jantung dan hati tempatnya dikelola hidup, ya. Di tengah-tengah jantung hati ada titik tengahnya. Tuh, di tengah-tengah jantung hati kita itu ada titik tengahnya, ya. Lingkaran kosong di sana, ya. Lingkaran uang-awung, lingkaran alam yang tidak menentu karena tidak pernah kita lihat alamnya, begitu. Alam kekosongan, maka tiadakanlah segala sesuatu, hanya Allah saja yang terlihat, terpandang dan terkalam pada diri. Begitu. Disebut titik satu, titik hidup, ya, titik wujud yang mengadakan dan mentiadakan segala sesuatu. Air mani maksudnya, ya, yang menjadi bayi itu maksudnya, ya. Yang artinya dengan aku akan ada apa saja yang telah ada. Ilmu titik ba, ya, sudah ada, dan yang sudah ada maupun yang belum ada, hanya Allah yang mengadakan. Siapa yang mengadakan hidup itu yang menjadi pemilik hak, ya, disebut hakikat, yang artinya kebenarannya hidup itu yang mengatur, mengadakan gerak dan kuasa. Hidup segalanya, wujud semuanya, kehendak yang mampu melakukan pendengaran, pelihat serta kalam, ya. Kembalikan hak Allah tempat kembalinya. Itu hak, sahadat barzah, sahadat berjumpaannya hidup dengan jasad Allah dan Muhammad, nyata dan kenyataannya sifat dihidupkan. Sifat itu dihidupkan, ya. Begitu. Dal itu diri. Diri zahirnya Allah. Af'al, ya. Alam semesta berikut seisinya. Alam termasuk manusia zahir, batin tiada lain. Luar dalam tidak ada lain, ya. Allah ahadnya, Allah tunggalnya. Esa laisa dengan sendirinya yang kuasa menguasai alam jadi hidup, ya. Kamislihi syai'un, tiada tandingan dan bandingannya. Jangan disama-samakan, ya, begitu. Karena kita ini yang jelasnya kita belum mampu memisahkan, membedakan antara zahir dan batin. Itu saja intinya, ya. Itu, kita belum mampu membedakan yang zahir dengan yang batin, dan belum mampu menunggalkan, ya, menjadi satu yang hidup dengan yang mati antara Allah dan Muhammad. Belum bisa kita satukan. Itu yang menjadi kesusahannya kita di sini, ya. Jangan disamakan zahir dan batin. Itu berpisah dia, tapi tidak dipisahkan, ya. Kalau berpisah ya mati. Badan ini kalau nggak ada hidupnya bagaimana? Badan ini kalau nggak ada wujudnya bagaimana? Mata ini kalau nggak ada pelihatnya bagaimana? Modar paeh bongko sadayana. Begitu. Maka jangan disamakan zahir dan batin. Alam atau badan, isi alam, zahirnya sifat nyatanya hidup yang berwujud tajali terlihat, manusia sifat, ya. Muhammad nyata terlihat. Tuh, Muhammad yang nyata, begitu, ya. Wasifatilah goiri, tiada lain sifat itu bagian daripada Allah itu juga. Sebenarnya disebut siri, rahasia, rasa dirinya Muhammad, ya, dirasulkan, dirasakan, dirahasiakan, menjadi rahasia rasa dirinya, ya. Muhammad, badan maksudnya, ya. Aku tempatnya nyata, begitu. Badan ini tempatnya kuasa, begitu. Badan ini tempatnya kehendak. Badan ini tempatnya berkumpul segalanya, begitu. Berkumpul segala rasa, berkumpul segala rahasia, berkumpul segala-galanya. Sudah tempatnya berwujud, tempatnya berasa, tempatnya berhak, tempatnya segala-galanya pada diri, pada badan ini, pada Muhammad itu maksudnya. Al-insanu seri, manusia itu rahasia, rasa dirinya sendiri. Kita yang merasa-rasa jadinya begitu. Kita tempatnya terasa, begitu, ya. Jika ditauhidkan, diahadkan, ditunggalkan, diesakan, diakbarkan, dilaisakan, Allah nama tunggalnya, begitu, ya. Jika dizahirkan, Muhammad namanya, begitu. Jika dizahirkan, Muhammad nama zahir, Allah nama batin, ya.
batiniahnya. Begitu. Sebenarnya hak itu alam sebenarnya ya. Ahmad itu batinnya sebenarnya ya, bagian dalam ya. Hakikat ya, nyawa sebenarnya, roh, rahasia sebenarnya ya. Rasa sebenarnya, karena roh itu